dia minta rezeki dari jin. Kemudian minta segala sesuatu yang dia inginkan, yang dia gak mampu, itu mintanya ke jin. Kalau berkomunikasi dengan jin, itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Cahaya untuk Indonesia, satu channel YouTube yang dibuat untuk memberikan wawasan tentang keislaman dalam berbagai hal. Nah, seperti biasa, saya hari ini senang sekali karena ditemani oleh salah seorang ustadz, yaitu Habib Hussein Nabil. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut obrolan dengan Habib Hussein Nabil, saya mau mengajak teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share video-video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi mendapat wawasan tentang Islam. Dan yang kedua adalah agar menjadi pintu pahala buat teman-teman yang nge-share. Daripada nge-share hal-hal yang nggak jelas, hal-hal yang sia-sia, mending nge-share hal-hal yang jelas-jelas bermanfaat ini bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tema yang menarik sekali, dahsyat, dan sering sekali viral ini. Di YouTube tuh sering sekali viral adalah hal-hal yang gaib, Habib. Jadi kalau kita buka YouTube, isinya ada si A atau si B ngomong dengan arwah ini, arwah itu. Ngomong dengan jin ini, jin itu gitu. Kemudian jinnya dimasukin ke orang, kemudian orangnya bisa ngomong, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah itu jadi tontonan banyak orang di Indonesia. Yang nonton, yang nge-like, yang nge-share jutaan bahkan. Gitu. Itu jadi salah satu tontonan menarik. Nah, kita akan belajar dalam perspektif Islam nih, Habib. Pertama-tama, bagaimana pandangan Islam tentang hal yang gaib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keimanan yang harus ada di dalam diri setiap orang muslim dan orang mukmin adalah percaya dengan hal-hal yang gaib itu. Surat Al-Baqarah pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudan lil muttaqin, Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu ada, dan sesuatu yang ada itu tidak mesti kita bisa mencerapnya dengan panca indera kita, bisa melihatnya atau bisa mendengarnya. Gaib itu ada di dalam Islam. Nah, kalau batasannya Habib, yang gaib yang seperti apa ini yang harus kita imani? Yang harus kita imani adalah hal-hal yang gaib yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Tentunya iman yang harus ada di dalam diri setiap orang Islam itu beriman kepada 6 hal itu yang disebutkan di dalam hadis itu ya. Beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hal gaib juga. Itu hal yang gaib. Allah itu sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera, tapi Allah itu yang maha ada, lebih ada dari sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, bahkan keberadaan seluruhnya yang kita lihat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Beriman atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan para malaikat, kemudian kitab-kitab yang diturunkan bersumber dari Allah, datangnya dari Allah, rasul-rasulnya dan nabi-nabinya, kemudian hari kiamat, juga kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang tidak boleh orang beriman tidak mengimaninya, seperti keberadaan jin.
Keberadaan jin itu percaya kepada keberadaan jin juga sesuatu bagian dari yang wajib. Wajib Sesuatu yang kita. wajib karena Al-Quran menceritakan tentang keberadaan jin. Setiap orang, bahkan di dalam Al-Quran ada surat namanya suratul jin. Surat jin. Iya. Ya. Kalau ada orang beriman, orang Islam tidak percaya akan keberadaan jin, maka ketidakpercayaannya itu bisa berbahaya bagi keyakinannya. Kemudian tentang jin ini sendiri, kalau seperti yang banyak di YouTube nih, orang yang berkomunikasi dengan jin, itu bisa enggak? Kemudian yang kedua, minta tolong dengan jin. Jadi minta tolong, dia minta rezeki dari jin. Kemudian minta segala sesuatu yang dia inginkan, yang dia gak mampu, itu mintanya ke jin. Kalau berkomunikasi dengan jin, itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan jin. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Rasulullah SAW itu sholat berjamaah dengan jin. Kalau netizen kayaknya sholat berjamaah dengan jin, tapi imamnya jin. Imamnya jin. Mintanya ke jin. Nah, makanya ini yang harus kita pahami dulu. Komunikasi dengan jin itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Mungkin dan terjadi. manusia siapapun walaupun bukan nabi bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Jangankan jin, malaikat aja manusia mungkin berkomunikasi dengan malaikat. Padahal malaikat itu alamnya lebih tinggi dari jin. Yang bukan nabi, yang bukan rasul. Karena di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan manusia yang bukan nabi, bukan rasul, berkomunikasi dengan jin. Contohnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia bisa berkomunikasi dengan malaikat. Nah, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa saja berkomunikasi. Mungkin saja dia berkomunikasi. Jin itu sama seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti yang disebutkan di dalam surat jin di Al-Quran. Ada yang baik dan ada yang buruk. Manusia itu berinteraksi dengan manusia yang kelihatan saja. Kadang-kadang dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bisa menyesatkan pergaulannya. Bergaul dengan manusia yang kelihatan itu bisa tersesat. Bagaimana dia mau bergaul dengan jin yang tidak bisa dilihat dengan mata, maka itu lebih menakutkan lagi. Itu makanya banyak orang yang bergaul dengan jin lebih besar celah dia itu tersesat. Berbeda kalau orang yang memiliki keimanan yang kuat seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman. Dia bergaul dengan jin, tapi dia tetap bergantung kepada Allah SWT. Masalah meminta rezeki dengan jin, dengan manusia saja kita tidak boleh meminta rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta rezeki harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meminta kepada selain Allah. Ya, termasuk juga misalnya memanfaatkan jin untuk kita mendapatkan sesuatu, baik itu rezeki, jodoh, atau kekayaan. Pengaruhi bos saya misalnya, agar dia mau naikkan gaji saya gitu. Atau gini Bib, pengaruhi dia, perempuan ini, agar mau sama saya. Yang harus kita ketahui, jin itu sama dengan manusia. Dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Yang memiliki kekuatan, kemampuan yang bisa merubah ketentuan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta jodoh, jin itu tidak berkuasa menjodohkan seseorang karena jodoh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta rezeki, jin juga tidak bisa mendatangkan rezeki. Yang bisa mendatangkan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau kita meminta pertolongan untuk sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia dan jin. Dan itu pun ada syarat-syarat di belakangnya. Yang nomor satu adalah kuatnya keyakinan dan tetap bergantung kepada Allah SWT. Karena Nabi Sulaiman di dalam ayat suci Al-Quran juga meminta jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ya. Walaupun ternyata yang memindahkan disebutkan manusia, bukan jin. Nah, ini menunjukkan pada hakikatnya manusia ini memiliki kelebihan di sisi Allah SWT melebihi jin. Bagaimana orang yang dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dan diberi kelebihan oleh Allah SWT, kemudian meminta sesuatu kepada yang lebih rendah. Yang lebih rendah. Harusnya jin yang meminta pertolongan kepada manusia, bukan manusia yang meminta pertolongan kepada jin. Dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jin itu tunduk terhadap Sulaiman.
Iya. Tunduk kepada Rasulullah SAW dan tunduk kepada para kekasih. Kalau itu Habib, jin dimasukkan ke tubuh manusia misalnya. Biasanya ini untuk jadi tontonan, biar penontonnya banyak gitu. Ya. Nah, itu sesuatu yang mungkin bukan dilakukan oleh seorang yang ulama gitu, yang imannya kuat, tapi kadang orang-orang biasa gitu dimasukkan jin ke manusia kemudian ngobrol dengan dia. Itu mungkin istilahnya kerasukan gitu ya. Kerasukan. Nah, kerasukan itu sendiri seperti apa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Apakah itu dimasukkan ke dalam jin? Ada yang bilang cuma jin itu meminjam mulut manusia itu, tapi kita sebut saja itu kerasukan. Kerasukan itu sesuatu yang ada dari zaman Rasulullah SAW. Kerasukan itu mungkin. Tapi kalau memasukkan jin ke dalam tubuh manusia itu saya tidak memahaminya. Tapi kalau istilah kerasukan itu mungkin. Boleh jadi orang punya teman jin, kemudian jinnya diminta masuk atau merasuki manusia tadi untuk menjelaskan sesuatu, itu sesuatu yang mungkin. Jadi kalau orang-orang biasa ya kemungkinan itu bukan sesuatu yang benar ya. Atau orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan jin. Artinya berarti dia seorang yang beriman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang belum tentu juga. Oh iya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kelebihan kepada orang yang beriman dan bisa memberikan kelebihan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Kelebihan orang yang beriman dibanding orang yang tidak beriman atau orang yang teguh dalam keimanan dibanding orang yang fasik, kelebihannya hanya satu. Istiqomah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sihir pun ada. Sihir itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kita harus mempercayai semua itu karena di Al-Qur'an ada. Sihir itu ada dalam surat Al-Baqarah, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena ada seorang Yahudi yang memerintahkan 3 putrinya untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Walaupun dijelaskan di dalam hadis, sihir itu tidak berarti apa-apa kepada Rasulullah SAW, hanya membuat badan Nabi itu lemah saja. Dan sebab itu Allah kemudian menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan dijelaskan di dalam surat Al-Falaq itu, naffathatil uqad, wanita-wanita yang menghembuskan di buhul-buhul, itu penyihir mereka semua. Jampi-jampi gitu kalau bahasanya sekarang. Nah, jampi-jampi. Itu membedakan percaya ke sihir sama percaya pada bantuan sihir itu. Jadi banyak orang yang dia muslim, dia mukmin, tapi menjadikan sihir sebagai alat bagi dia. Ya, fasik dia. Dia fasik. Orang yang percaya kepada sihir, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memusuhi setan. Bagaimana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita sendiri mengkhianati Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita menjadikan setan sebagai musuh, tapi kita menjadikan wali. Maka dia termasuk orang yang fasik. Atau kalau sampai dia mengimani setan itu memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang berpisah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi kafir atau musyrik. Selanjutnya Habib, kalau yang sebaliknya Habib, percaya kepada kekuatan gaib yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ulama, para wali, para sufi misalnya. Misalnya Habib, air. Kita membawa air untuk didoakan kepada seorang yang dekat kepada Allah. Atau kita membawa air ke makam untuk kemudian kita membacakan ayat-ayat Allah sebagai persembahan untuk orang yang telah wafat dari kekasih Allah. Dan kemudian airnya itu biasanya kita minum gitu sebagai bentuk keberkahan. Nah itu bagaimana? Pertama, Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa memberikan kelebihan kepada orang mukmin dan kepada orang selain mukmin. Orang beriman dan selain orang yang tidak beriman. Dan orang yang beriman itu ada tingkatannya. Yang pertama Rasul, yang kedua orang soleh. Makanya kalau di dalam akidah disebutkan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri seorang rasul namanya mukjizat, dan kepada seorang nabi namanya mukjizat. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh
namanya karomat. Kemudian orang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan keramat. Nah, keramat itu seharusnya khusus untuk orang soleh. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam tapi fasik, orang Islam tapi tidak sholat. Ya. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu disebut istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kenikmatan, diberi kelebihan untuk dijadikan balasan yang pedih baginya nanti di akhirat. Jadi istidraj itu nggak hanya harta, gitu ya? Tidak kan hanya, kita ya. Biasanya mengidentikan istidraj itu ditambahi harta, tapi bisa jadi kelebihan. Istidraj itu segala kenikmatan, bisa jadi harta, bisa jadi kesehatan, bisa jadi ilmu, bisa jadi kelebihan-kelebihan di luar nalar yang ada di dalam diri seseorang. Bahkan orang kafir sekalipun itu disebut dengan ihanah. Jadi kalau kita baca di dalam hadis Rasulullah SAW, nanti Dajjal yang akan muncul di zaman akhir itu dia memiliki kelebihan. Dijelaskan oleh Nabi secara rinci di dalam hadis, bahkan dia bisa mengetahui isi hati orang, yang lebih dahsyat lagi, dia bisa menghidupkan orang mati. Jadi kalau kita mengikuti orang karena kelebihan-kelebihan itu, kita bisa jadi mengikuti orang yang sesat. Tersesat. Jadi kita harus mengikuti siapa? Ikuti orang yang istiqomah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengenai air tadi, iya. Itu sesuatu yang mungkin, maksud saya air itu bisa bermanfaat jika diberi bacaan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau bisa bermanfaat melalui prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Rasul SAW juga menjelaskan, memerintahkan beberapa sahabatnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis disebutkan berjalan dari satu tempat yang jauh, kemudian dia beristirahat di satu daerah dalam kondisi kelelahan, dan satu kampung itu ternyata pelit semua. Tidak ada yang memperhatikan sahabat Nabi yang kelelahan itu. Sampai datang pemimpin daerah itu kepada sahabat Rasulullah SAW yang kumpul di satu tempat, lalu meminta, siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan putri pemimpin daerah kami, dia dalam keadaan sakit. Salah satu sahabat bangkit. Dia mengatakan, saya bisa. Kata sahabat yang lain, dari mana kamu belajar ilmu ini? Saya bisa menyembuhkan. Diantar ke tempat putri pemimpin daerah itu, kemudian melihat kondisinya yang sakit, betul, dia meminta air putih. Diberikan air putih, kemudian oleh sahabat itu dibacakan surat Al-Fatihah. Diminumkan, sembuh. Sampai akhirnya diberi hadiah kambing. Nah, ketika kambing itu datang, diserahkan kepada mereka, kemudian disembelih, waktu mau makan terjadi khilaf di antara sahabat. Boleh enggak kita makan kambing ini? Kalau kita makan kambing ini, sebagian sahabat memiliki pendapat kita seperti menjual surat Al-Fatihah. Karena hati-hatinya para sahabat, akhirnya dalam kondisi lapar itu tidak ada yang memakan kambing, daging kambing tadi, sampai ke kota Madinah. Sahabat tadi yang membacakan Al-Fatihah datang kepada Rasulullah SAW menceritakan kejadian itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak kita makan kambing itu? Kata Nabi Muhammad SAW, mana kambingnya? Saya yang lebih berhak makan kambing tadi, karena saya yang mengajarkan kepadamu surat Al-Fatihah. Nah, artinya itu boleh saja. Itu boleh. Nah, itu menjadi hukum juga, membacakan sesuatu di air itu boleh. Dan bermanfaat. Bermanfaat. Karena bantuan dari Allah. Pasti bermanfaat, tergantung kepada pembacanya, keyakinan pembacanya, dan tergantung kepada prasangka baik dari yang meminta. Begitu juga doa-doa. Itu bermanfaat. Nah, mengenai meletakkan air di majelis, itu sah-sah saja, karena di dalam majelis itu Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga di perkuburan para aulia, di situ diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembuka air tadi yang dibuka itu, kalau memiliki prasangka, saya menginginkan rahmat Allah itu turun, obat dari Allah turun kepada air ini, sepanjang dia memiliki keyakinan semua itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sumbernya dari Allah, maka itu tidak membahayakan. Meskipun harus tetap usaha. Ya pasti. Saya dapat 2 pelajaran, adalah bahwa pertama, kelebihan itu bisa dari seorang non-muslim. Kelebihan atas hal-hal yang gaib itu, atau seorang muslim yang fasik, sehingga jangan terpukau
pada seorang yang memiliki kelebihan. Dan yang kedua, boleh terpukau kepada yang punya kelebihan jika mereka orang yang soleh. Yang artinya kelebihan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan sedikit. Iya. Nanti di zaman akhir banyak orang yang lemah iman menjadi pengikut Dajjal karena terpukau dengan kelebihannya. Jadi jangan terpukau pada itu bisa dimiliki siapapun. Iya. Terpukaulah kita kepada orang yang istiqomah menjalani syariat Allah. Nah, selanjutnya karena kita juga ada channel di Instagram, ada akun di Instagram Habib, dan kita ada penanya dari Instagram karena alhamdulillah sudah mulai banyak yang mengikuti Instagram kita. Nah, pertanyaan yang pertama Habib, ini ada dari Rita Kurnia 210. Dia mau bertanya, Habib, kalau dengar suara-suara yang menakutkan, terus lihat sosok kayak hantu, biar hantunya hilang, bolehkah kita membaca doa-doa dan doa apa?